Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Telah kita jelaskan kaifiyatul azan, tata cara dan juga kalimat-kalimat dari azan. Di sini ada dua kaifiyah yang ma'ruf, yaitu tata cara atau kaifiyah yang dilafadzkan oleh Bilal bin Abi Rabah barakallahu fikum, yaitu berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid barakallahu fikum, dan juga sekaligus sifatul iqamah, tata cara al-iqamah barakallahu fikum, tertera di dalam hadis Abdullah bin Abi Zaid. Adapun kaifiyah yang kedua yaitu di dalam hadits Abi Mahdzurah, yaitu ada 19 kalimat. Begitu pula dengan al-iqamah 17 kalimat di dalam hadits Abi Mahdzurah. Adapun di dalam buku, di dalam kitab yang antum pegang, barakallahu fikum, ada kesalahan, imma ini kesalahan dalam cetakannya atau kesalahan dari penulis. Wallahu taala alam bisawab, barakallahu fikum. Yang benar adalah hadits Abi Mahdzurah menyebutkan 19 kalimat di dalam azan. Barakallahu fikum, berdasarkan apa yang diriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud dan juga Sunan Ibnu Majah. Barakallahu fikum. Adapun azan dengan 15 kalimat itu adalah azan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid dan juga azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Abi Rabah, sebagaimana hadis tersebut dikeluarkan di dalam As-Sahih. Barakallahu fikum. Namun ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, baik azan Bilal bin Abi Rabah yang 15 kalimat dan juga azan yang diriwayatkan dari sahabat Abu Mahdzurah dan dia pula yang mengumandangkannya dengan 19 kalimat, dua-duanya marwiyun anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya ikhwani fiddin, dalam hal seperti ini ikhtilafut tanawwu' dianjurkan bagi kita untuk mengamalkan semuanya. Kadang mengamalkan azan Abdullah atau azan Bilal, dan juga kadang mengamalkan azan Abu Mahdzurah, selama di sana tidak ada fitnah. Di sana tidak ada fitnah. Karena di dalam sebuah kaidah, barakallahu fikum, annal ibadat al-warida ala wujuhin mutanawwi'ah yanbaghi lil insani an yaf'alaha ala hadhil wujuh. Karena bahwasanya ibadah yang diriwayatkan dengan kaifiyah yang beragam, dengan tata cara yang beragam, ibadah-ibadah yang diriwayatkan dengan tata cara yang beragam, yanbaghi lil insani an yaf'alaha ala hadhil wujuh, maka dianjurkan bagi seseorang untuk mengamalkannya beragam pula. Kadang melakukan kaifiyah yang pertama dan kadang melakukan atau mengamalkan kaifiyah yang kedua. Itu semua tergantung keadaan. Barakallahu fikum.
Kalau seandainya di sini misalnya kaum muslimin memahami dua kaifiyah ini, maka tidak mengapa. Namun barakallahu fikum, yang kita dapati bahwa kaum muslimin tidak memahami kecuali azan yang biasa dikumandangkan di tengah-tengah mereka, yaitu azan Bilal. Maka dalam hal yang seperti ini, barakallahu fikum, tidak dianjurkan bagi kita untuk mengamalkan sesuatu yang gharib, sesuatu yang asing di tengah-tengah mereka, kecuali setelah adanya penjelasan. Dan barakallahu fikum, apabila di balik itu semua tidak ada fitnah. Mengamalkan ibadah yang datang kaifiyahnya dengan bermacam-macam, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dianjurkan bagi kita untuk mengamalkan sesuai dengan kaifiyah yang datang tersebut. Dalam hal ini ada faidah. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah hifdzus sunnah. Dalam rangka untuk menjaga sunnah Nabi SAW, dan dalam rangka pula untuk mengajarkannya kepada kaum muslimin supaya tidak terlupakan. Barakallahu fikum. Buktinya saja, sebelum kita mempelajari barakallahu fikum tentang kaifiyah azan Abu Mahdhurah, mungkin kita tidak pernah mengetahui ada azan atau kalimat-kalimat azan yang berbeda dengan apa yang biasa kita dengar. Barakallahu fikum. Itu semua karena tidak adanya yang mengamalkan. Dan tidak ada upaya dari mayoritas kaum muslimin untuk menjaganya. Maka dengan kita mengamalkan kaifiyah yang beragam sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW, upaya ini faidahnya yang pertama adalah hifdzus sunnah, untuk menjaga sunnah supaya tidak terlupakan. Kemudian yang kedua adalah at-taysir 'alal mukallaf, fa inna ba'daha qad yakunu akhaffa min ba'din fayahtaju lil amal. Dalam rangka untuk mempermudah bagi seseorang, karena mungkin sebagian kaifiyah, salah satu tata cara mungkin ringan untuk golongan tertentu atau kelompok tertentu, barakallahu fikum, dan berat bagi dia untuk mengamalkan kaifiyah yang lainnya. Begitu pula ada sebagian tata cara ringan bagi sekelompok orang, namun berat bagi sekelompok orang. Barakallahu fikum. Dengan adanya kaifiyah yang beragam seperti ini, maka seseorang bisa memilih mana yang lebih mudah bagi dia, barakallahu fikum, selama dalam hal ini dia tidak bermudah-mudahan. Kemudian yang ketiga, adamu malalihi wa sa'amatihi wa hudurul qalb. Barakallahu fikum. Dengan kita beragam di dalam mengamalkan kaifiyah-kaifiyah tersebut, akan menghilangkan rasa bosan dan jenuh, dan juga akan mendatangkan kekhusyuan di dalam hati. Yang keempat adalah al-amalu bisyari'ati ala jami'i wujuhiha. Barakallahu fikum. Yang keempat adalah mengamalkan syariat dengan kaifiyah yang datang dari Nabi SAW. Apabila kita mengamalkan satu kaifiyah dan mengamalkan kaifiyah yang lainnya, barakallahu fikum, maka dalam hal ini kita telah mengamalkan syariat dari Nabi SAW sesuai dengan yang datang kepada kita. Yang datang kepada kita adalah dua macam kaifiyah tersebut. Maka dengan kita mengamalkan dua macam kaifiyah tersebut, kita telah mengamalkan syariat yang telah datang kepada kita. Telah kita sebutkan, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, pendapat al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa beliau memperbolehkan untuk mengamalkan dua macam kaifiyah
yang diriwayatkan dari Nabi SAW di dalam azan dan al-iqamah. Akan tetapi beliau lebih memilih azannya Bilal. Beliau lebih memilih azannya Bilal. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena azannya Bilal, azannya ahlu Makkah, barakallahu fikum, yang didengar oleh kaum muslimin di seluruh penjuru negeri, di seluruh penjuru bumi, di dalam setiap musim hajinya. Dan tidak ada penentangan dari seorang muslim pun tentang azannya Bilal bin Abi Rabah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Fahadihi sifatul adzani wal iqamah al mustahabbah. Inilah sifat kaifiyah azan dan iqamah yang disunnahkan, yaitu kaifiyah azan Bilal bin Abi Rabah. Lianna Bilalan kana yu'adzinu bihi hadaran wa safaran ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an mata. Karena Bilal mengumandangkan azan dengan 15 kalimat tersebut, baik ketika mukim ataupun ketika safar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal. Wa in rajja'a fil adzan, dan kalaupun seandainya dia mengulang lafaz azan, yaitu kaifiyah azan pada riwayat Abu Mahdzurah, au sanna al iqamah, atau dia menggenapkan kalimat di dalam iqamah, barakallahu fikum, dia membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Barakallahu fikum. Sannal iqamah maksudnya adalah kalimat iqamah dia baca 2 kali. Nah, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadits Abu Mahdzurah. Beda dengan hadits Abdullah bin Zaid. Barakallahu fikum, kalimat iqamah satu-satu kecuali pada Allahu Akbar. Allahu Akbar yang pertama, kemudian sebelum la ilaha illallah, dan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Fala ba'sa, maka tidak mengapa, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, li'annahu minal ikhtilafil mubah, karena perbedaan tersebut, 2 kaifiyah tersebut termasuk di antara perbedaan yang diperbolehkan. Wa yustahabbu an yaqula fi adhani subhi ba'da hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum marratain. Maka disunnahkan barakallahu fikum untuk dia mengucapkan pada azan subuh setelah hayya 'alal falah, yaitu as-salatu khairum minan naum, sebanyak 2 kali. As-salatu khairum minan naum, sebanyak 2 kali. Lima rawa Abu Mahdzurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu in kana fi adhani subhi qulta as-salatu khairum minan naum. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Mahdzurah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, apabila pada azan subuh engkau mengatakan as-salatu khairum minan naum, sebanyak 2 kali setelah lafaz hayya 'alal falah. Naam, barakallahu fikum. Hadits Abu Mahdzurah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dan juga hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Abu Dawud rahimahullah. Al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima. Ma yaqulu sami'ul adzan wa ma yad'u bihi ba'dahu. Apa yang diucapkan oleh orang yang mendengarkan azan dan doa yang dia baca setelah azan.
yustahabbu liman sami'al adzan an yaqula mithla ma yaqulul muadzin. Disunahkan bagi orang yang mendengarkan azan untuk mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh al-muadzin. Li hadits Abi Sa'id, berdasarkan hadits Abi Sa'id, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengarkan an-nida, yakni al-adzan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh al-muadzin. Illa fil hay'alatain, kecuali pada lafaz hay'alatain, dua hay'alah. Hay'alah itu adalah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Naam, hay'alah. Hay'alah ini masdar masnu'. Sebagaimana bismillah masdarnya apa? Basmalah. Kalau tahlil, tahalhala, barakallahu fikum, la haula wala quwata illa billah, hauqala, yuhauqilu. Naam, barakallahu fikum. Ini masdar al-masnu', dinamakan dengan masdar al-masnu'. Illa fil hay'alatain. Hay'alah itu adalah lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Naam, alhamdulillah apa masdarnya? Hamdalah. Fayusra'u lisami'il adzan an yaqula. Maka disyariatkan bagi orang yang mendengarkan azan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Akiba qaulil muadzin hayya 'alas shalah wa kadza akiba qaulihi hayya 'alal falah li hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi dzalik. Setelah ucapan muadzin hayya 'alas shalah dan juga setelah ucapan muadzin hayya 'alal falah, berdasarkan hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tentang hal ini. Nah, hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Barakallahu fikum. Wa idza qala al-muadzinu fi salati subhi as-salatu khairum minan naum fa innal mustami' yaqulu mithlahu wa la yusannu dzalika indal iqamah. Dan apabila al-muadzin mengumandangkan azan pada salat subuh, mengucapkan lafaz as-salatu khairum minan naum, maka orang yang mendengarnya dianjurkan untuk mengucapkan semisal dengan apa yang diucapkan oleh al-muadzin, yaitu as-salatu khairum minan naum, bukan la haula wala quwata illa billah. Nah, di sini sengaja ditakyid oleh penulis, supaya tidak dipahami bahwa as-salatu khairum minan naum jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Nah, karena kembali pada keumuman hadis, kembali lafaz as-salatu khairum minan naum, kembali pada keumuman hadis Abu Sa'id Al-Khudri di atas, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh al-muadzin. Nah, adapun lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah ada pengecualiannya, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis Umar bin Al-Khattab yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Dan as-salatu khairum minan naum itu kita kembalikan kepada umumul hadits, keumuman hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh al-muadzin. Nah, jadi apa yang ditulis oleh penulis di sini, sengaja ditakyid di sini supaya tidak dipahami bahwa as-salatu khairum minan naum jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Thumma yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam
Wala yusannu dzalika 'indal iqamah. Dan tidak disyariatkan demikian dan tidak disunahkan hal demikian ketika iqamah. Ketika muadzin mengucapkan al-iqamah, maka tidak disunahkan bagi al-mustami', orang yang mendengarkan iqamah, mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muqimus shalah. Nah, barakallahu fikum. Apalagi yang sering kita dengar ketika muadzin sudah selesai mengucapkan as-salatu qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, barakallahu fikum, hal seperti ini tidak pernah disyariatkan dan juga tidak pernah diajarkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak pernah dicontohkan oleh para imam kita. Nah, barakallahu fikum. Karena hukum asal dari ibadah al-man'u, hukum asal dari al-ibadah adalah al-man'u, dilarang. Nah, illa idza ja'a an-nas atau ja'a ad-dalil, kecuali setelah datangnya dalil, adanya sunnah, adanya perintah dan adanya contoh, baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila di dalam sebuah ibadah kita tidak mendapati contoh dari Nabi dan juga dari para sahabat, maka tidak dianjurkan atau bahkan haram untuk kita mengamalkan hal demikian. Karena Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar. Dan juga Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang bukan dari perintah kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Summa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengucapkan salawat untuk Nabi. Mengucapkan salawat untuk Nabi. Nah, salawat untuk Nabi setelah azan. Nah, sebelum membaca doa Allahumma rabb hadzihi da'wati tammah. Nah, disunahkan bagi dia untuk berselawat untuk Nabi. Allahumma shalli 'ala nabi, Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Barakallahu fikum. Sebagaimana hal ini yang diriwayatkan oleh dari sahabat barakallahu fikum Amr bin As, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi mengatakan, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Tsumma shallu alayya, kemudian bersalawatlah untukku, kata Nabi. Nah, bersalawatlah untukku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaiha biha asyran. Karena barang siapa yang bersalawat untukku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuknya 10 kali. Tsumma salullaha li alwasilah. Kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untukku alwasilah. Nah, alwasilah. Apa itu alwasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li alwasilah halat lahu asy-syafa'ah. Barakallahu fikum. Kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untukku supaya diberikan alwasilah. Apa itu alwasilah? Alwasilah itu adalah kedudukan di dalam jannah yang mana kedudukan tersebut hanya diberikan kepada seorang dari hamba Allah. Hanya diperuntukkan kepada seorang dari hamba Allah. Dan saya berharap akulah orang tersebut. Faman sa'ala li al-wasilah halat lahu asy-syafa'ah. Maka barang siapa yang memintakan kepada Allah untukku al-wasilah, maka halal baginya syafaat, yaitu syafaat pada al-yaumul mahsyar.
Barakallahu fikum. Nah, apa itu permintaan? Bagaimana kita melafadzkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-wasilah untuk Nabi Muhammad. Bagaimana lafadznya? Yaitu ada di dalam bacaan doa atau zikir setelah azan. Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah untuk Muhammad al-wasilah wal fadilah. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Dan bangkitkanlah dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, maqaman mahmud, pada kedudukan yang terpuji. Apa itu maqaman mahmud? Yaitu asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah, bahwa Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya, selama mereka masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka itu adalah pelaku-pelaku dosa besar. Walaupun mereka itu pelaku-pelaku dosa besar. Alladzi wa'adta halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang mengucapkan doa ini setelah azan, barang siapa yang mengucapkan doa ini, Allahumma rabb hazi da'wati tammah, setelah azan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Di dalam hadits Jabir bin Abdullah, Nabi mengatakan, dihalalkan baginya syafaatku pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Jadi urutannya, yang pertama kita mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Dan pada salat azan, salat subuh, pada lafaz as-salatu khairum minan naum, kita juga mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh al-muadzin, yaitu as-salatu khairum minan naum. Kemudian kita bersalawat untuk Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian kita mengucapkan doa, Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Barakallahu fikum. Di sana ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang zikir setelah azan, tambahan zikir setelah azan. Barakallahu fikum. Yaitu hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Man qala hina yasma'ul muadzin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu. Man qala hina yasma'ul muadzin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Ghufira lahu dzanbuhu. Barang siapa yang mengucapkan kata-kata ini ketika dia mendengar muadzin mengumandangkan azan, apa yang dia ucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Saya ridho Allah sebagai Rabb dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ghufira lahu dzanbuh, maka akan diampuni dosanya. Saya ulangi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa dihafal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Raditu billahi rabban, saya ridho Allah sebagai Rabb, wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan, dan Muhammad sebagai rasul dan Islam sebagai agama. Balasannya apa? Ghufira lahu dzanbuh. Dan ketika riwayat ini ditanyakan, doa ini ditanyakan kepada Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh salah seorang murid beliau, Husain Al-Uwaisyah. Sa'altuhu hina yasma'
Ai hina yantahi minal adzan am khilaluhu au khilalahu. Jadi kapan dibaca doa ini? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Ditanyakan kepada beliau kapan doa ini dibaca? Beliau menjawab, idza la hatta anna ijabatal muadzin laysat wajibatan fal amru hina idzin wasi'. Kapan dibaca doa ini? Ketika beliau ditanya, apakah setelah azan? Setelah azan atau ketika muadzin mengumandangkan azan? Setelah azan atau ketika muadzin sedang mengumandangkan azan? Karena lafadznya hina yasma', ketika dia mendengar. Beliau menjawab, idza la hatta, apabila engkau memperhatikan tentang syariat ini, syariat doa atau zikir ketika azan atau setelah azan, anna ijabatal muadzin laysat wajibatan, bahwa menjawab bacaan azan itu bukanlah wajib. Apabila engkau memperhatikan ini, bahwa menjawab bacaan azan itu bukanlah sesuatu yang wajib, namun mustahab, maka oleh karena itu fal amru hina idzin wasi', maka urusan dalam hal ini luas. Maksudnya bagaimana? Bisa kita baca ketika muadzin sedang mengumandangkan azan, dan juga bisa setelah muadzin mengumandangkan azan, baik ketika muadzin sedang mengumandangkan azan atau setelah muadzin mengumandangkan azan. Beda dengan doa sholawat dan doa Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, itu jelas dibaca setelah azan, karena ada riwayat nas yang menyebutkannya secara jelas. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita akhiri pada bab azan dan iqamah, ada beberapa hal yang terkait tentang azan dan al-iqamah yang penting dan perlu untuk kita sebutkan. Yang pertama adalah ad-du'a mustajabun ba'dal azan, bahwasanya doa itu mustajab setelah azan. Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadits yang sahih, la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Kemudian yang kedua, disunahkan barakallahu fikum untuk menunggu setelah azan sebelum iqamah. Maksudnya adalah jangan kita muadzin langsung mengumandangkan iqamah setelah mengumandangkan azan. Disunahkan untuk menunggu setelah azan sebelum dia mengumandangkan iqamah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Hal ini disunahkan karena di sana ada beberapa amalan yang disyariatkan atau disunahkan. Yang pertama adalah as-shalah. Baina kulli adzanin salatun. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dari hadits Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Nabi mengatakan, baina kulli adzanin salatun salasan liman syaa. Antara setiap azan, antara setiap azan dan iqamah itu ada salat sunnah. Nabi mengucapkannya 3 kali lafaz ini bagi siapa yang menghendakinya. Bagi siapa yang menghendakinya. Barakallahu fikum. Dan juga di dalam hadits yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, barakallahu fikum, ij'al baina adzanika wa iqamatika nafasan. Jadikanlah antara azan dan iqamah kamu itu ada
waktu qadra ma yaqtadi al-mu'tasir hajatahu fi muhlin. Kurang lebih sekitar orang yang mengeluarkan hajatnya, sampai dia mengeluarkan hajatnya dalam keadaan tidak tergesa-gesa. Wa qadra ma yafrughul akilu min ta'amihi fi muhlin. Dan juga sekitar seorang yang makan itu menyelesaikan makanannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, kapan seseorang itu berdiri? Kapan al-ma'mum berdiri ketika iqamah? Nah, kapan al-ma'mum itu disunahkan untuk berdiri ketika iqamah? Berdiri maksudnya berdiri mengisi shaf. Nah, kapan seseorang al-musallun, para jamaah, disunahkan untuk berdiri ketika iqamah? Apakah sebelum iqamah atau setelah iqamah atau pertengahan iqamah? Nah, diriwayatkan oleh Imam Ibnul Munzir an Anasin annahu kana yaqumu idza qala al-muadzinu qad qamatis shalah. Bahwasanya asar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berdiri ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah. Nah, jadi seperti yang sering kita dapati, termasuk juga di masjid ini, suatu hal yang menyelisih sunnah, yaitu dia sudah berdiri sebelum muadzin mengumandangkan iqamah. Nah, ada asar di sini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, beliau berdiri ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, baru al-musallun berdiri. Nah, berkata Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Tamamul Minnah, qultu, tentang riwayat Anas bin Malik, yanbaghi taqyidu dzalika bima idza kana al-imamu fil masjid. Nah, berdiri ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, barakallahu fikum, asar ini harus dikaitkan dengan apabila imamnya sedang berada di dalam masjid. Nah, sedang berada di dalam masjid. Nah, barakallahu fikum, karena kalau seandainya apabila imam tidak ada di dalam masjid, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Nabi mengatakan, idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Muttafaqun alaihi wal lafzu li Muslim wa huwa mukharrajun fi sahihi Abi Dawud. Apabila iqamatus shalah dikumandangkan, fala taqumu, jangan kalian berdiri. Hatta tarawni qad kharajtu, sampai kalian melihatku telah keluar. Sampai kalian melihat aku telah keluar. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Abi Daud. Jadi secepat-cepatnya makmum berdiri kapan? Ketika lafaz qad qamatis shalah. Secepat-cepatnya makmum berdiri ketika lafaz qad qamatis shalah. Nah, barakallahu fikum.